Saudara terdakwa kasus penganiayaan David Ozora, Mario Dandi Satrio, ditagih restitusi senilai 100 miliar rupiah. Permohonan restitusi bisa diajukan melalui LPSK, penyidik, penuntut umum, atau korban. Restitusi adalah ganti rugi pada korban. Dalam istilah hukum, restitusi ini berarti pemulihan kondisi korban atau penggantian kerugian yang dialami oleh korban baik fisik maupun mental. Dan pihak keluarga David menyebut penganiayaan oleh Mario Dandi telah menyebabkan penderitaan fisik dan mental bagi David Ozora. Kondisi David disebut belum pulih seperti semula. Untuk kerugian David dan keluarga, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK sudah menghitung restitusi atau biaya pengganti yang harus ditanggung Mario Dandi. Nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Salah satu yang diperhitungkan LPSK adalah biaya selama David Ozora hampir 2 bulan dirawat di rumah sakit. Biaya rumah sakit David mencapai 1,2 miliar rupiah. Lalu bagaimana proses hukum terkait restitusi yang akan diajukan pada pihak Mario Dandi? Kami akan membahas hal ini usai tayangan berikut ini. Kuasa hukum Mario Dandi, Andreas Nahos Silutonga, keberatan soal restitusi senilai lebih dari 100 miliar rupiah yang akan ditagih pada kliennya. Kuasa hukum Mario menyebut nominal restitusi yang dicatat LPSK terlalu sulit dibayarkan karena Mario hanya mahasiswa dan belum bekerja. Pihak Mario juga menyebut restitusi tidak bisa dibebankan pada ayah Mario, Rafael Alun Trisambodo, karena Rafael bukanlah pihak yang berperkara. Seperti kita ketahui sekarang Mario, sepengetahuan saya sih belum bekerja ya, dia hanya mahasiswa dan kita nggak tahu nanti sampai sejauh mana restitusi itu apabila nanti dikabulkan bisa dipulihkan gitu loh. Karena ini bukan ayahnya nih yang melakukan tindak pidana yang akan dihukum sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap restitusi itu. Karena kalau saya rasakan ya kita sama-sama tahu lah mahasiswa ya belum bekerja seperti apa ya, saya juga nggak tahu apakah ada aset atas nama dia. Cuman sepanjang itu bukan atas nama dia, ya itu tidak bisa ditarik untuk melakukan penggantian terhadap restitusi itu. Sebelumnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK mengajukan restitusi pada terdakwa Mario Dandi sebesar 100 miliar rupiah. Restitusi tersebut telah disampaikan LPSK pada jaksa. Komponen penghitungan restitusi salah satunya adalah biaya selama David dirawat di rumah sakit dan biaya kesehatan korban ke depan. LPSK juga memperhitungkan penderitaan David akibat penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi. Nah, komponen yang kami perhitungkan adalah pertama berkaitan dengan biaya perawatan anak korban selama di rumah sakit. Termasuk di sini juga ada biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi dari keluarganya, karena keluarganya juga setiap hari ada di situ, setiap 24 jam ya ada di situ, jadi membutuhkan biaya tersebut. Kemudian ada juga komponen kehilangan mata pencaharian atau penghasilan, karena pada masa itu orang tua anak korban tidak bekerja, meninggalkan pekerjaannya selama waktu tertentu, bahkan sampai sekarang pun karena kondisi yang tidak memungkinkan juga orang tua juga masih kesulitan membagi waktu untuk bekerja. Nah, kehilangan pekerjaan ini kami perhitungkan juga. Nah, yang berikutnya adalah berkaitan dengan penderitaan yang dialami oleh anak korban. Ketentuan mengenai restitusi ada di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Dalam aturan tersebut, bentuk-bentuk restitusi antara lain adalah mengganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, kerugian material dan imaterial akibat tindak pidana, penggantian biaya perawatan medis dan psikologis, serta biaya transportasi, biaya pengacara, dan biaya yang menyangkut proses hukum. Keluarga David menyebut kondisi David belum sepenuhnya pulih seperti keadaan semula. David belum sepenuhnya mampu mandiri, bahkan keluarga pun harus memanggil perawat ke rumah untuk membantu David. Sampai detik ini belum bisa mandi, belum bisa pakai celana. Oh, ini si anak korban David belum bisa pakai celana? Belum bisa. Mandi harus dibantu? Mandi harus dibantu. Kita ada perawat home care 24 jam, ada fisioterapis yang selalu membantu. Selesai mengalami penganiayaan oleh Mario Dandi, David Ozora sempat hampir 2 bulan dirawat di rumah sakit. David diperbolehkan pulang dan melanjutkan perawatan di rumah. Pihak keluarga David sempat menyebut biaya pengobatan David bernilai miliaran rupiah. Tim Liputan Kompas TV.